Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa balagha risalah wa nassahal ummah wa kashafal ghummah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita pada subuh sampai dengan syuruk insyaallah. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan pertama saya, atau saya pertama kali diundang ke Masjid Al-Muhajirin, Komplek Perindustrian Depok. Pembahasannya langsung pembahasan berat ini ya sebenarnya. Pembahasan tentang peran ulama menghadapi komunisme di Indonesia. Waktu menyusun bahan ini saya berpikir mau dari mana gitu, karena biasanya yang masih segar dalam ingatan itu peristiwa tahun 1965. Tapi kalau kita bahas 1965, mau tidak mau kita membahas juga peristiwa sebelumnya, karena di tahun 1948 Partai Komunis Indonesia itu pernah melakukan pemberontakan bersama FDR dan mereka dimaafkan ya. Jadi mereka memberontak di Madiun, dimaafkan oleh rejim yang waktu itu berkuasa, karena argumentasinya adalah karena kita masih berjuang menghadapi Belanda. Padahal argumentasi serupa bisa kita pakai bahwa ketika kita sedang berjuang menghadapi Belanda, mereka menikam dari belakang tahun 48. Tetapi konsensi nasional pada waktu itu dia dimaafkan, dan kemudian tahun 50 buka lagi. Seperti tidak ada hukuman atas tindakan tersebut. Tapi kalau kita bahas tahun 48 pasti kita mundur lagi. Ketika mereka pernah melakukan pemberontakan juga ketika masih Hindia Belanda, dan ini sering dibicarakan oleh orang-orang pro komunisme di Indonesia bahwa seolah-olah mereka adalah yang pertama kali memperjuangkan republik ini. Maka perlu dikelirkan lagi apa yang terjadi di tahun 1926 itu. Dan kalau kita mundur lagi, tentu saja akhirnya saya putuskan sudah kita mulai dari awal saja, yaitu kapan pertama kali bibit-bibit komunisme itu masuk ke negeri kita ini, yang dulu dikenal oleh Belanda sebagai Hindia Belanda atau Hindia Timur ya. Dan bagaimana secara umum bagaimana mereka bisa muncul dan bagaimana mereka bisa berkembang. Karena di dalam sejarah awal komunisme di Indonesia itu mereka masuk melalui suatu organisasi yang berbasiskan kaum muslimin, yaitu kita kenal sebagai Syarikat Dagang Islam, SDI atau Syarikat Islam ya. Nah, dari situ mungkin lebih awal, atau dari situ mungkin bagus kita mulai, sehingga nanti kita bisa tahu akar dari permasalahan kenapa komunisme itu laku di Indonesia, di Hindia Belanda, dan bagaimana upaya para ulama waktu itu menangkalnya, walaupun mungkin bisa dianggap kurang efektif. Berbeda nanti ketika kita menghadapinya di tahun 48, berbeda nanti ketika menghadapinya tahun 1965 ya. Jadi ini mungkin salah satu pertimbangan saya kenapa nanti dalam pembahasan ini saya mulai dari agak awal, yaitu ketika Indonesia belum merdeka. Nah, jika itu nanti dirasakan ada manfaatnya,
terutama mungkin dalam konteks kita hidup sekarang. Pesan utama saya adalah sebagaimana waktu itu disimpulkan oleh Haji Agus Salim di dalam Kongres Syarikat Islam yang kelima, bahwa kemiskinan salah satu penyebab banyaknya umat Islam tergelincir kepada komunisme. Artinya kalau dalam relevansinya sekarang, di samping kita membahas sejarahnya, adalah tugas umat ini, wabil khusus masjid-masjid, memastikan jamaahnya ini tidak ada yang terus-terusan menjadi mustahik. Karena kita setiap tahun pastilah menyelenggarakan acara-acara sosial kan, zakat, ya, pengelolaan sedekah, wakaf yang sekarang sedang digalakkan. Jadi itu nanti relevansinya ke situ. Ya, mudah-mudahan ini rencana pembahasan saya kurang lebih 40 menit ke depan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mungkin saja baru buat sebagian orang yang mungkin muda-muda, mungkin untuk yang usia di atas saya yang sudah kepala 5 atau kepala 6, mungkin ini sesuatu hal yang sudah biasa atau sudah pernah didengar sebelumnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda di dalam salah satu hadisnya terkait dengan doa yang biasa Rasulullah baca di petang hari dan di malam hari, pagi hari dan petang. Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam wirid-wirid Nabi yang panjang itu, Allahumma, bagiannya adalah Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa na'udzubika minad daini wa qahrir rijal. Itu salah satu di antara yang mungkin relevan untuk pembahasan saat ini, yaitu ya Allah, lindungi kami atau lindungi aku, ya, dari kekufuran dan kefakiran. Karena dahulu juga ini salah satu yang menjadikan banyak umat kita tergelincir kepada ikut di dalam perkumpulan komunis ini karena fakir. Kalau sekarang kefakiran ini dekat juga kepada kekufuran karena biasanya ada bantuan-bantuan yang mengajak kepada keluar dari agama. Kemudian bagian kedua itu minad daini wa qahrir rijal, ya, dari mentalitas berhutang dan minta ampun dan meminta perlindungan kepada Allah dari orang-orang kasar yang menagih hutang. Jadi sebelumnya saya tanya dulu, ini masalah Zoom nggak ada masalah, aman? Soalnya khawatir nanti teman-teman yang jamaah yang mungkin mendengar secara ini, secara online. Pakai ini dulu. Baik. Atau saya buka dulu ini, nggak apa-apa? Supaya clear di sini ya. Nggak apa-apa dibuka. Baik. Soalnya ada masjid yang strict nggak boleh. Jadi saya tanya dulu. Baik, bismillah. Ini memang perkembangan sekarang semuanya hibrid ya. Ada pengajian di tempat, ada pengajian di online. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan clear ya. Ini saya pegang aja ya. Masuk nggak di situ? Tes. Masuk, bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudariku, sejarah ini memang salah satu yang agak jarang dibahas memang dalam pengajian-pengajian kita, lebih jarang dibandingkan kajian fikih, tafsir, akidah dan lain sebagainya. Tetapi ini satu hal yang perlu, ya, insya Allah. Dan kita perlu tahu bahwa sejarah ini bukan hanya sirah nabawiyah, bukan khulafur rasyidin saja, bukan daulah Umayyah, bukan daulah Abbasiyah, Mamalik sampai dengan Osman Letarihi, ya, Turki Utsmani, tapi juga sejarah terkait dengan perkembangan negara kita. Jadi tidak ada salahnya kita juga tahu bagi yang belum. Nah, ada sebuah kebijakan Belanda itu ketika pergeseran, ya, transisi dari abad ke-19 ke abad ke-20, 1890-an ke 1900 awal.
Itu namanya kebijakan etis. Untuk catatan-catatan kaki saya skip aja ya, biar kita cepat. Kecuali memang nanti ada pertanyaan ini sumber dari mana dan sebagainya, baru saya bahas. Tapi kalau tidak perlu, cukup message-nya Pak aja. Tapi sumber-sumbernya insya Allah ada. Karena dulu di Belanda itu mereka punya semacam perasaan bersalah, guilty feeling, setelah sekian ratus tahun menjajah Indonesia ini, muncul dorongan bagi mereka untuk sedikit membayar hutang, walaupun sebenarnya ini juga tidak menyelesaikan masalah atau tidak mengampuni mereka. Dan partai-partai di Belanda yang mendorong kebijakan yang kita kenal sebagai etis politik itu, atau kebijakan etis itu, adalah partai-partai Kristen di Belanda. Ya, sekarang kalau kita itu ingat tahunya kebijakan etis atau politik etis. Nah, kita harus tahu juga bahwa partai-partai Kristen di Belanda itu juga tidak sepenuhnya berpegang teguh kepada agama, tetapi lebih liberal. Jadi variasi dari agama yang sudah disterilkan. Sehingga ketika sampai ke Hindia Belanda itu yang membawa adalah kaum yang disebut dengan kaum liberal, progresif. Makanya orang Belanda yang di Indonesia itu yang pemikirannya sosialis, Marxis itu banyak ya. Makanya ketika tahun 48, walaupun saya tidak bahas itu nanti, pembahasan saya dari 1900 sampai dengan 1921, cuma 21 tahun pembahasan ya. Itu Belanda mendukung komunisme tumbuh ya, walaupun awalnya mereka tidak suka ya. Kenapa begitu? Karena tadi yang membawa ini adalah oposan. Jadi yang bertikai di Belanda, bertikai juga di Hindia Belanda, bertikai di negerinya di Eropa sana, bertikai juga di kita sini ya. Itu yang perlu kita ketahui dari sejarah kita nah. Kemudian ada Perdana Menteri, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang tahun 1908 itu ya, pertama dia menjadi menteri, kemudian menjadi Gubernur Jenderal 1909, namanya Alexander Edinburgh. Itu bahkan mengeluarkan kebijakan baru, yaitu pendidikan di Hindia Belanda itu harus dikelola oleh misi-misi Kristen yang kita kenal sebagai Zending ya. Makanya dulu di beberapa tempat atau di seluruh tempat menyekolahkan anak ke sekolah Belanda itu sama saja seperti memurtadkan zaman dulu ya. Ya, dan kita tahu bahwa yang bisa sekolah di sekolah-sekolah Belanda ini kalau orang pribumi itu adalah anak-anak dari pejabat-pejabat daerah, dari Wedana, Cari, Penghulu, sampai ke yang paling tinggi katakanlah gitu ya, presiden, kalau residennya bukan Belanda gitu. Jadi wajar kalau kemudian para ulama menyekolahkan anaknya atau orang-orang yang dekat dengan lingkar pesantren itu menyekolahkannya ke pesantren. Jadi dulu yang sekolah itu cuma dua macam manusia di Indonesia itu. Anak pejabat sekolah di sekolah Belanda dengan resiko kalau tidak jadi Kristen berfikirnya akan berfikir ala Belanda, atau menyekolahkannya di pesantren. Selebihnya buta huruf. Buta hurufnya bukan hanya buta huruf Latin atau Pegon, tapi juga buta Al-Quran. Itu juga yang kemudian menjadi concern nanti dari Haji Samanhudi mendirikan Serikat Dagang Islam, dan Haji Umar Said Cokro Aminoto, nanti kita bahas insyaallah ya. Makanya dulu ibunda dari Haji Agus Salim nangis ketika anaknya disekolahkan ke sekolah Belanda oleh ayahnya. Dan nanti Haji Agus Salim termasuk salah satu tokoh yang menyelamatkan syarikat Islam justru dari infiltrasi komunis ya. Kita lanjutkan. Kalau yang online, yang menyimak online, kalau ada pertanyaan supaya efisien waktu, saya usulkan diketik aja supaya nanti bisa dibacakan oleh admin, jadi nggak perlu online, agak susah kadang-kadang putus-putus.
Nah, ideologi komunis itu dibawa ke Hindia Belanda oleh orang yang namanya, kalau di kalangan pemuja komunis di Indonesia itu, dia dikenal sebagai Henk Sneevliet. Nama lengkapnya Josephus Franciscus Maria Sneevliet. Namanya kayak orang Kristen, tapi sebenarnya paham dia adalah Marxis. Ya. Jadi panggilannya sederhananya Sneevliet atau Henk Sneevliet. Nama lengkapnya Henk itu dari Hendrikus. Dia pernah jadi ketua sekretaris buruh nasional di Belanda dan menjadi ketua partai revolusioner sosialis. Sekilas saja bagi yang belum tahu komunisme itu, asalnya pemikirannya dari Karl Marx, Das Kapital, yang mempertentangkan menurut dia tidak fair ada orang yang punya modal banyak, karena dulu dia berhadapan langsung dengan kapitalisme. Ya. Dan di antara yang dituduh sebagai kapitalis itu adalah juga pemuka agama, pemuka gereja. Jadi ketika Karl Marx mengatakan bahwa agama itu adalah candu, maksud dia itu agama Kristen. Tetapi ketika dibawa ke Hindia Belanda, semua agama dianggap candu, gitu. Makanya mereka benci dengan pengajian, tidak suka dengan orang yang beragama, karena menurut mereka kalau beragama itu orangnya sudah tidak kritis lagi, tidak bisa diajak berpikir revolusioner. Nah, itu mereka salah di situ. Ya, di situ nanti titik pembelaan para kiai terhadap Islam. Ya. Nah, Sneevliet itu sempat tinggal di Surabaya tahun 1913, kerja di pabrik gula. Jadi sebenarnya orang yang susah hidupnya tuh untuk ukuran orang Belanda. Tapi orang ini punya kelebihan militan dia. Militan. Pada saat yang sama, nanti kita kembali lagi ke Henk Sneevliet ini. Pada saat yang sama, kurang lebih ada seorang tokoh yang bernama aslinya Supandi Wiryo Wikoro. Ini lahir di Karanganyar 1868, anak Haji Muhammad Zain. Nyantri ke Kiai Jojorno. Nah, Kiai Jojorno ini punya guru lagi. Itu Syekh Soleh Darat As-Samarani, yang juga pernah jadi gurunya Raden Ajeng Kartini. Syekh Soleh Darat ini nanti kalau ke atas lagi ketemu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sama gurunya yang satu lagi yang mukim di Mekah itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kalau diteruskan lagi ke atasnya lagi 3-4 level itu para kiai yang dulu mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi dalam pembahasan yang lain sebenarnya era transisi dari abad ke-19 ke abad ke-20 ini adalah perpanjangan perlawanan ulama dan kaum muslimin pasca kekalahan Diponegoro. Panjang itu kan, 1830 berakhir, ditangkap beliau. Itu sampai dengan 1870 itu pesantren dibubi hanguskan di daerah peperangan di Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan Kadipaten Mangkunegoro. Itu disikat habis sama Belanda. Bahkan keraton itu dibersihkan dari orang-orang yang pro kepada Diponegoro. Jadi kalau ditarik ke belakang, para ulama kita ini punya sanad dan punya jaringan, bukan hanya di Jawa, bukan hanya sampai ke Sumatera dan pulau lain dan Asia Tenggara, tapi sampai ke Haramain. Sudah banyak buku yang membahas tentang itu. Nah, dalam konteks itulah saya ingin membahas bahwa ketika beliau naik haji sempat nyantri 1 tahun, dan pola ini adalah pola khas kita dulu. Orang kalau naik haji itu tidak langsung pulang, merasa rugi. Kalau habis haji langsung pulang tuh merasa rugi. Kalau sekarang kan orang senengnya cepat balik gitu. Kalau yang lama di sana karena nunggu giliran pesawat. Gitu. Kalau dulu memang waktunya itu diatur sedemikian rupa supaya mereka bisa ikut pengajian di sana. Dan yang ngaji di sekitar Masjidil Haram itu para ulama Indonesia. Itu. Banyak yang tidak tahu bahwa ulama-ulama kita itu kaliber internasional. Bahkan ulama-ulama yang sekarang ini di Kerajaan Arab Saudi itu gurunya di atas itu adalah
ulama asli, kalau dulu mereka menyebutnya Jamaah Al-Jawiyin. Ya, dan Jawa tidak selalu identik dengan Jawiyin, kata orang Saudi, kata orang Hijaz itu. Ya, di dalamnya Banten, di dalamnya juga Minangkabawi, di dalamnya juga ada Al-Makassari. Jadi semua orang yang hidup di Indonesia ini dulu disebut Jawi, gitu. Ya, bukan berarti dia orang Jawa semuanya. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, ketika beliau kembali dari haji, maka beliau menyematkan namanya sebagai Haji Samanhudi. Nama aslinya Supandi Wiryowikoro. Dan beliau kemudian ketika pulang mendirikan Sarekat Dagang Islam. Karena beliau tahu bahwa untuk menghadapi, untuk membangkitkan, kalau beliau fokusnya kepada membangkitkan ekonomi umat, khususnya para pedagang batik dulu dan produsen batik waktu itu, diperlukan kerjasama. Kalau kita sekarang mengenalnya dengan istilah amal jama'i. Dan dulu lintas mazhab, ya, lintas mazhab. Nah, Sarekat Dagang Islam ini memang menghadapi masalah pelik. Kita itu setelah perang di Ponorogo berakhir, setelah perang Padri berakhir, setelah perang-perang yang lain itu banyak dihabiskan oleh Belanda, kan Belanda kan terkuras ininya, kasnya itu terkuras. Satu perang itu hampir 20 juta gulden. Sehingga mereka kemudian mencari akal bagaimana caranya balik modal dengan cara tadi kebijakan kultur stelsel, tanam paksa. Pernah dengar? Kebijakan tanam paksa. Jadi para petani itu dipaksa menanam komoditas, ya, kopi lah, cengkeh lah, tebu, gula untuk bikin gula. Itu nanti diekspor semua ke Eropa, dan untungnya menurut Profesor Rick Lefs 748 juta gulden, sekitar 14.000 triliun kalau duit sekarang. Lunas utang kita. Lunas utang kita kalau kita bisa nagihnya ke Belanda. Cuma masalahnya kan waktu kita merdeka tahun 49 kan banyak yang nggak tahu. Kita tanda tangan tidak menuntut itu. Makanya Belanda kasih kemerdekaan. Banyak yang nggak tahu. Bahkan kita itu harus membayar pabrik-pabrik yang rusak ketika kita perang melawan mereka dari tahun 45 sampai 49. Indonesia yang bayar. Baru lunas di zamannya SBY. Belanda nggak pernah bayar atas penjajahannya. Malah meninggalkan benih-benih komunisme. Kita lihat. Dan yang kedua yang disebutkan dalam Sarekat Dagang Islam itu, aktanya itu ada 4 isinya. 1, mengatasi kemunduran bidang akhlak agama. Yang kedua, mengumpulkan para pedagang. Ketiga, meningkatkan kefahaman akan Islam. Yang keempat dan kelima itu terkait dengan melakukan persiapan untuk bersaing dengan pedagang-pedagang Cina. Saya bukan rasis, ini kan direkam. Kebijakan itu ada di Stadsblad, ada di catatan Belanda asli. Dulu yang boleh berdagang itu hanya 2 suku atau 2 bangsa atau 2 keturunan, Cina dan Arab. Makanya ada kapitan Cina, ada kapitan Arab. Ya, itu. Tapi kalau yang kapitan Arab ini lebih dekat karena kita punya kesamaan agama. Yang Cina beda. Jadi sampai dengan adanya Sarekat Dagang Islam, tidak ada itu saudagar muslim, itu gak ada. Kalau muslim berdagang, jualannya eceran yang dipikul-pikul itu yang sekarang masih kita suka temukan. Saya kalau ngeliat itu sedihnya bukan main. Masa 170 tahun belum berubah juga, kita masih mikul. Jadi saya bangga kalau masjid itu makmur, besar, ya, bahkan sekarang luar biasa asetnya. Tapi jangan terlalu bangga kalau umat kita masih ngecer. Karena belum ada perubahan kalau dari segi itu. Tapi jumlah saudagarnya sekarang makin banyak. Mudah-mudahan pada bayar zakat, pada sodako, pada
memajukan ekonomi umat. Gitu. Nah, ini kenyataan yang harus kita ketahui walaupun dia pahit. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tadi kembali kepada Henk Sneflit tadi, dari Surabaya dia pindah ke Semarang tahun 1914. Bekerja di sekretaris perusahaan dagang, cari duit, recehan juga untuk ukuran Belanda. Nah, di situ di Semarang dia berkenalan dengan apa yang disebut dengan VSTP, singkatnya Serikat Buruh Kereta Api, ya, Vereniging van Spoor en Tramweg Personeel. Ya. VSTP ini dulu pemikirannya sudah sosialis lah, sedikit lagi Marxis. Karena waktu itu mereka kerja tidak lebih makmur daripada petani, tapi kerjanya lebih panjang. Kalau petani habis nyangkul bisa istirahat. Kalau buruh kerjanya seharian penuh. Ya. Jadi di VSTP inilah Henk Sneflit kemudian dibayar untuk menjadi, kalau sekarang buzzer, dulu namanya agitator. Nulis, kalau sekarang buzzer nulisnya di media sosial, dulu nulisnya di pamflet. Kalau kita kenalnya dulu mading, majalah dinding, kertas-kertas yang stensilan ditempel kan, begitu. Dan dulu efektif karena orang-orang yang bisa baca ngumpul di situ, di papan-papan yang ditempel-tempel itu. Yang nggak bisa baca ngumpul juga minta dibacain. Jadi dulu hiburannya itu kalau yang intelek. Hiburannya itu. Ya. Dari sinilah pemikiran tadi dimasukkan. Sneflit mengumpulkan orang Belanda yang sepemikiran dengan dia, nama-nama besarnya kalau mungkin suatu saat baca buku ketemu, Bergsma, Brandsteder sama Dekker. Mendirikan cikal bakal Partai Komunis pertama di Indonesia, namanya ISDV. Indische Sociaal Democratische Vereniging. Perkumpulan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Itu perkumpulan orang Belanda yang pemikirannya sosialis Marxis. Satu langkah sebelum komunis, nunggu tahun 1917. Ketika Lenin berhasil menjatuhkan kekaisaran Rusia yang kita kenal sebagai Revolusi Oktober. Itu pertama kali orang sosialis Marxis radikal punya negara, barulah resmi disebut komunis. Jadi sebelum 1917 belum dikenal istilahnya. Kalau saya tulis di sini supaya mudah membayangkannya saja, ya, muncul. Tapi karena anggotanya semuanya Belanda, yang nggak maju, ya. Walaupun sudah buat koran Het Vrije Woord, suara kebebasan, tapi masih pakai bahasa Belanda. Tapi sudah bicara tentang Marxisme, ya, mengajak orang untuk mempertentangkan kelas, ya, mengkritik orang-orang yang kaya, menganggap mereka sebagai penghisap dan seterusnya, itu sudah ada. Tapi masih elitis. Kapan dia berubah menjadi pergerakan massa? Jadi kalau sebuah pergerakan itu kalau masih elit itu nggak efektif. Kecuali elitnya kepala pemerintahan, itu lain lagi. Itu yang namanya secret society atau masyarakat yang rahasia seperti Kabalah, kemudian Freemason, gitu-gitu. Ya, begitu. Nah, Sarekat Dagang Islam pada saat yang sama sudah dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Singkat saja, ya. Jadi tahun 1912 sudah diambil alih oleh Umar Said Cokro Aminoto. Sedangkan Haji Samanhudi menjadi ketua pembina. Nah, siapa Cokro Aminoto ini? Di samping beliau ini menjadi guru bagi sebagian tokoh-tokoh nasional Indonesia nantinya. Beliau adalah cucu Kiai Hasan Basari nulisnya. Aslinya Hasan Basri dari Pondok Tegalsari Ponorogo. Salah satu pondok pesantren yang dibuka setelah Pangeran Diponegoro ditangkap. Salah satu di antara pesantren-pesantren Monconegoro istilahnya. Pesantren-pesantren yang dibuka
oleh para ulama yang dukung perlawanan terhadap Belanda yang keluar dari wilayah zona perang. Karena waktu itu terjadi pengejaran dan terjadi pembakaran dan terjadi penangkapan. Ya. Jadi baik Haji Saman Hudi maupun Haji Umar Said Cokro Aminoto, dua-duanya punya sanad keguruan dengan para ulama yang dahulu sejak dari abad ke-19 awal sudah memperjuangkan kemerdekaan atau melawan Belanda. Beliau juga seperti Haji Saman Hudi, ke pesantren juga, ngaji juga, ayahnya juga, dengan ayahnya juga, tapi sekolah Belanda juga. Ya. Dan beliau punya jasa menjadikan Sarekat Dagang Islam itu dapat akta notaris. Dulu dapat akta notaris itu susah sekali. Karena Belanda sangat selektif mana organisasi yang dianggap aman. Karena kalau semua organisasi disahkan itu bisa kacau. Belanda akan kewalahan. Jadi organisasi yang aman dikasih. Yang kira-kira tidak akan mengajak kepada pemberontakan dikasih. Tapi kalau yang kira-kira bakal mengganggu nggak dikasih. Nah, salah satu kelebihan Cokro Aminoto ini adalah beliau walaupun tidak sekolah sarjana hukum tapi punya bakat dalam perdebatan dan perdebatan hukum khususnya. Jadi dapat akta dan kemudian Sarekat Islam menjadi sebuah organisasi besar, mungkin terbesar pada saat itu di Indonesia sekarang. Ya. Dan sangat anti kolonial serta anti kapitalis. Nah, ini nanti akan menjadi bumerang yang kapitalisme ini nanti setelah dimasuki oleh orang-orang komunis. Ya. Nah, Henk Snevlit yang orang Belanda tadi melihat bahwa pemikiran komunisme ini, pemikiran Marxis ini sulit disebarkan kalau dia tidak menggandeng orang-orang pribumi. Dan dia melihat, dan memang Serikat Islam di Semarang juga maju. Banyak di antara serikat pekerja kereta api waktu itu yang juga anggota Serikat Islam. Jadi sama dia dilihat ini punya potensi yang bagus. Maka dicarilah di antara mereka ini tokoh-tokohnya. Nah, ada dua orang, pertama namanya Semaun, yang kedua namanya Darsono. Pernah dengar nggak namanya? Kalau belum pernah, berarti ini pertama kali. Kalau sudah pernah, apa-apa, supaya kelihatan terstruktur. Ya. Jadi namanya tadi ISDV. Tapi karena terjadi revolusi Bolshevik tahun 1917, maka mereka seperti punya momentum. Jadi mereka mengatakan, mereka sudah berhasil. Jadi mereka mengatakan, kalau sebelum ini utopia, kalau sebelum ini dianggap bahwa nggak mungkin semua orang itu bisa sama rata, sama rasa, kata dia bisa kok. Sudah terjadi di Rusia. Kapitalis yang dianggap sebagai borok permasalahan ini sudah tergulingkan. Kaisar atau Tsar Rusia itu sudah jatuh. Naik Lenin, naik kaum Bolshevik. Ya. Jadi seperti itu propagandanya. Bahkan mereka bisa masuk ke Angkatan Darat, ke KNIL. Dulu Belanda kita tahu merekrut orang Indonesia masuk ke dalam satuan-satuan militer. Tapi tugasnya untuk memadamkan kemerdekaan. Ya. Dulu perang di Aceh, perang di Minangkabau, perang di Banjarmasin, perang di Makassar. Itu banyak diturunkan KNIL. Pasukan-pasukan Belanda tapi orang Indonesia, makanya sering disebut sebagai Londo Ireng, Belanda hitam. Satuannya itu ada yang dari Jawa, ada yang dari Manado, ada yang dari Ambon. Bahkan sekarang penelitian muncul bahwa ada barisan Madura. Tapi kita nggak bisa salahin sepenuhnya, karena zaman itu belum ada Indonesia. Jadi mereka bekerja ya sebatas cari duit. Kalau sekarang istilahnya jadi tentara bayaran. Digaji mereka dapat golden, itu salah satu daya tariknya. Orang sekolah tinggi-tinggi belum tentu dapat kerjaan. Masuk KNIL, dapat seragam, dapat bedil, dapat uang makan, dan dapat gaji. Walaupun cuma 3-4 gulden. Tapi siap mati. Kalau ada pergerakan di negeri-negeri, di bagian-bagian yang lain, mereka dikirim ke sana.
Makanya kalau Bapak pernah lihat foto-foto Belanda di Aceh, itu kalau di foto-fotonya itu Belandanya cuma 2 paling atau 3, selebihnya orang Indonesia semua. Wajahnya itu wajah pribumi semua. Mudah-mudahan nggak ada kakek kita di situ. Ya. Mudah-mudahan. Dan mereka bengis. Ada satuan namanya Mershause, itu kalau masuk kampung di Aceh, masuk gampong, dibantai semua. Orang Belanda aja nggak pernah sekejam itu. Tapi yang begini bisa kejam dengan bangsanya sendiri. Kebayang sekarang ya seperti apa. Masuk mereka ke Knil, masuk kepada pemerintahan, sehingga kemudian Belanda mendeteksi bahwa wah ini pergerakannya si Henk Sneevliet ini berbahaya. Maka dia diusir tahun 1918. Dan tokoh-tokoh yang lain juga diusir. Ya. Diusir dan kemudian mereka dianggap sudah mati. Dianggap sudah tidak berkembang lagi komunisme di Indonesia, di Hindia Belanda waktu itu. Tapi ternyata dia sudah berhasil menanamkan 2. Ini fotonya. Foto zaman dulu ya. Semaun dan Darsono. Darsono itu foto bareng Tan Malaka di situ. Nah, mereka ini adalah orang-orang dulu VSTP-nya Semarang. Jadi Serikat Buruh Semarang yang juga anggota di Syarikat Islam. Jadi ironis gitu ya. Karena waktu itu pengajian itu mungkin belum segalak sekarang. Orang ngajinya mungkin yang penting kumpul dulu. Jadi pembahasan tentang tauhid, tentang rukun-rukun iman dan Islam itu belum sampai seperti sekarang, sehingga orang mudah untuk saya jelas silau kalau dipasangin itu. Nggak apa-apa. Orangnya gelap di gambar itu nggak apa-apa. Yang penting slide-nya terang. Nah, Semaun dan Darsono ini ternyata lebih militan daripada Sneevliet. Ini yang di luar dugaan. Ya. Dan mereka bahkan punya pemikiran bahwa kalau namanya masih ISDV, masih menggunakan bahasa Belanda, sulit merekrut. Maka dirubah sama mereka. Dirubahnya itu jadi partai berani mereka itu. Lebih radikal daripada gurunya. Partij der Kommunisten in Indie, dan disingkat sama mereka PKI. Sebelum ada Partai Komunis Indonesia sudah ada Partij der Kommunisten in Indie, bahasa Belanda itu. Didirikan sama mereka 20 Mei 1920. Makanya kalau di puncak tanggal 20 Mei suka rame, tapi nggak ada spanduknya. Coba aja masuk. Mereka biasa merayakan tanggal 20 Mei sebagai hari jadi pertama kali komunis di Indonesia. Dan yang dipakai untuk mendeklarasikan itu di gedung apa? Di gedung Syarikat Islam. Di gedung Syarikat Islam. Kenapa? Karena Semaun itu ketua Syarikat Islam Semarang, Darsono sekretarisnya. Bayangkan 2 anak muda ini, bayangkan kayak anak muda sekarang lagi seneng-senengnya berorganisasi dan menganggap pemikiran komunis itu pemikiran yang bagus. Beranggapan bahwa Rusia itu model, model dari sebuah negara komunis. Jadi mereka bangga sekali. Jadi kita melihatnya dalam konteks itu. Bahkan tokoh-tokoh Belanda yang belum ditangkap dan belum diusir sama dia direkrut. Jadi transformasi dari organisasi Belanda mau merekrut orang pribumi berubah menjadi organisasi pribumi merekrut orang Belanda. Jadi bisa dibayangkan kalau Semaun dan Darsono ini secara kemampuan organisasi memang pinter. Kalau pinternya kita akui. Tapi pinter untuk apa? Ya, ditarik sama mereka, bahkan mereka membuat harian Suara Rakyat yang mengatakan kalau orang Muslim sejati maka pastilah dia Marxis juga sejati. Ditempel di mading-mading dan dibaca orang yang nggak punya filter
Oh, ternyata begitu. Pakai contoh-contohnya hadis bagaimana Rasulullah SAW membantu Salman Al-Farisi. Salman itu orang Persia, masuk Islam, dibantu Nabi kan. Wahai Salman, bebaskan dirimu ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa. Dibantu sama Nabi. Disuruh para sahabat itu mengumpulkan tunas-tunas kurma, pohon kurma, ditanam sampai banyak untuk membebaskan Salman. Kata dia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu contoh seorang komunis katanya. Tapi ini kita bicara dengan orang-orang kampung, nggak ngerti. Makanya memang betul pendidikan itu penting. Ya, kalau kita nggak tahu, kita pikir benar. Apalagi yang datang ini pakai bajunya seperti itulah, pakai jas, pakai dasi, tapi pakai belangkon. Dan dakwahnya pakai bahasa Jawa halus. Kebayang? Nah, mudah-mudahan kebayang. Ya. Tapi dia tidak keluar dari syarikat Islam. Tapi dia diam-diam bikin SI merah. Jadi kata dia yang benar itu bukan. Jadi nanti ada dikotomi itu. SI yang nantinya tetap bersama Haji Agus Salim, ya, Cokro Aminoto, itu yang nanti disebut SI merah, yang justru hengkang dari SI Syarikat Islam yang ada di Semarang. Jadi Syarikat Islam di Semarang itu yang menang, dalam tanda kutip menang, itu adalah yang Semaun dan Darsono. Jadi mohon maaf kalau sesi pertama tuh, yang sesi hari ini tuh bicaranya agak sedikit sendu gitu. Ya. Tapi tidak apa-apa, sejarah itu justru kita mengingatkan kita betapa pedihnya dan pahitnya kalau kita itu bodoh. Betapa pedih dan pahitnya kalau kita itu miskin. Jadi jangan terlalu bangga miskin. Rasulullah waktu doa, ya Allah jadikan kami ini bangkit di antara kaum muslimin, itu bukan doa supaya jadi miskin, tapi sifatnya zuhud. Zuhud itu adalah orang yang punya banyak tapi hidup tidak berlebihan. Kalau miskin memang nggak bisa hidup macam-macam, nggak ada apa-apa. Kita harus memastikan bahwa tidak ada yang melarat, tidak ada yang miskin. Karena itu adalah lahan empuk untuk yang seperti ini. Dan ini bisa terjadi lagi, atau mungkin sekarang sedang terjadi. Gitu. Nah, sebagai terakhir karena sudah habis waktunya, tokoh Syarikat Islam seperti Cokro Aminoto, Agus Salim, Abdul Muiz sebagai wakilnya sepakat bahwa Marxis komunis itu bertentangan dengan Islam. Mulai di pengajian-pengajian Syarikat Islam itu dipaparkan kembali. Ya agak telat, tapi lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Memang yang sudah nyebrang ke sana cukup banyak. Jadi makanya kita itu dalam setiap masjid ini memang perlu ada paguyuban istilahnya, itu jamaah. Walaupun kita mungkin beda fikih, beda mazhab, beda pandangan, bahkan beda partai, tapi harus satu atap kita. Karena lawan di luar umat Islam itu lebih banyak lagi, lebih ganas lagi. Kalau kita ribut sesama kita, butuh hal-hal yang nggak perlu diributkan, repot, ya. Panjang masalah kita. Ya. Na'udzubillah. Nah, cuma masalahnya waktu itu yang agak berat adalah memang Cokro Aminoto sering menggunakan istilah sosialisme Islam. Ya ini, ya beliau mana tahu kemudian sosialisme ini kemudian berkembang jadi Marxis, Marxis berkembang jadi komunis, nggak tahu beliau. Bahwa beliau ingin mengambil sisi-sisi kedermawanan Rasul dan para sahabatnya. Abdurrahman bin Auf kan mensedekahkan beli sumur dan disedekahkan. Utsman bin Affan wakafnya, masya Allah. Ya tidak salah ketika kita melihat sisi kedermawanan para sahabat, termasuk Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau di bulan Ramadan, masya Allah murahnya. Ya, tidak ada orang datang ke Nabi kecewa, nggak pernah, pasti dapat sesuatu. Kita gimana kalau didatangi orang? Apalagi kita tahu orang ini mau minta duit nih, macam-macam lah, kita langsung dari awal, entah nggak ada di rumah lah, nggak mau ngomong lah, HP dimatiin lah. Ya, begitu. Introspeksinya tuh ke situ. Jadi waktu itu Cokro Aminoto diserang habis sama Semaun dan Darsono. Loh, katanya Islam sosialis. Ada namanya sosialisme Islam yang dipakai oleh Cokro Aminoto. Tapi dipelintir sama mereka. Karena mereka tujuannya adalah membawa sebanyak-banyaknya jamaah Syarikat Islam itu untuk ikut bergabung kepada Partij der Kommunisten,
indi tadi itu. Di sana ngajinya nggak ada pengajian, karena agama dianggap candu. Tapi inilah jahatnya, mereka ngambil dari jamaah kaum muslimin. Ya nggak bisa dielakkan Bapak dan Ibu. Di Indonesia ini mayoritasnya muslim. Artinya kalau ada kemiskinan mayoritas ya kita. Kalau ada kebodohan mayoritas ya kita. Dan kalau kita nanti tidak punya satupun kontribusi untuk mengentaskan kemiskinan, mengentaskan kebodohan, masih banyak yang nggak sekolah. Coba lihat di jalan-jalan kalau kita berhenti lampu merah itu kan, anak-anak kecil tok 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 nyanyi macam-macam. Kadang-kadang suka saya tanya, sekolah nggak? Sekolah Pak. Ada yang nggak sekolah sama sekali? Malam jam 10, jam 11 masih ada itu, masih ngamen. Salah siapa itu? Ya kan? Padahal kita di sini duduk nyaman, ada AC. Sebentar lagi mungkin keluar minuman, makanan, pulang ke rumah nyaman. Itu. Di luar sana, Allahu a'lam bishawab. Dan kebijakan Syarikat Islam waktu itu sedikit lagi belum melarang rangkap anggota. Jadi boleh Syarikat Islam juga, komunis juga boleh. Sampai kemudian Haji Agus Salim. Nah, ini peran ulamanya di sini. Peran ulama pertama tadi Haji Saman Hudi. Peran ulama berikutnya Cokro Aminoto. Peran ulama berikutnya Haji Agus Salim. Haji Agus Salim ini agak unik juga. Beliau ini juga aslinya dari Minangkabau, sekolah Belanda, bahkan direkrut sama Snokor Gronya, dijadikan penerjemah di Jeddah. Jadi jamaah haji kita kalau lewat Jeddah itu yang menerjemahkan beliau, surat-surat dan sebagainya.